Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Tidak lepas semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Setiap musim yang sudah kita lalui, penyertaan Tuhan yang menyertai setiap langkah Tuhan. Itu bukti kebaikan dan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita boleh bersyukur, kita boleh tinggikan nama Tuhan kita yang hidup. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sebelum minta jemaat, kalau kita boleh bangkit berdiri, kita akan
Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
layak terima pujian dan sembah syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang beracara Tuhan buat ibadah kami dari awal pertengahan dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, dan setiap kita yang mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, setiap kita boleh katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Jemaat boleh kembali duduk, dan kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia baik, rahmat-Nya selalu baru buat setiap. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saya boleh minta jemaat, boleh kita bangkit berdiri lagi, kita mau bersorak dan syukur buat kebaikan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
merasakan kebaikan Tuhan, boleh kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes. Pujilah nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan pagi hari ini hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik
suaramu, angkat hatimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Ku selamanya, selamanya, selamanya Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa korban syukur, kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur, ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya, mari sembah Dia saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Mari angkat tangan kita bersama, saudara kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yes, ajaib Tuhan. Come on everyone, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati kami memuji kebesaran. Biar hatimu disenangkan pagi ini Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lihatlah umat-Mu memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib dahsyat lagi. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita yang ajaib. Yes, haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu yang indah di tengah kami. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Tidak hanya saat ibadah ini, tapi sepanjang kehidupan kami. Biar tahun ini menjadi tahun kebangkitan bagi hidup kami. Menjadi tahun terobosan buat hidup kami. Gunung-gunung yang menghalangi dipindahkan, dihancurkan, disingkirkan dari kehidupan kami Tuhan. Oh Jesus. Sehingga di akhir tahun ini kami akan bersaksi bagaimana Engkau bekerja dengan dahsyat atas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari ambil waktu naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Dia ada di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh, lingkupi kami dengan pelukan-Mu yang indah itu. Segarkan kembali Tuhan hati yang mulai kering.
hati yang kecewa, hati yang mulai tawar, yang mungkin sudah cukup lama tidak lagi merasakan sentuhan-Mu di hati kami. Rasanya Engkau jauh sekali dari kami. Biar pagi ini ada pemulihan terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Haleluya. Bisa kasih senyum termanis kanan kirinya? Haleluya. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dan melayani saudara di hari ini. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema tentang jemaat yang mengalami terobosan, saudara. Nah, ini masih berkaitan dengan tema kita, The Year of Revival. Maka hari ini saya akan ajak kita melihat salah satu dari 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, jemaat akhir zaman, di mana Alkitab ternyata mengatakan bahwa ada satu jemaat yang mengalami terobosan, yang dijanjikan oleh Tuhan akan mengalami terobosan yang luar biasa. Di mana kalau kita ngomong terobosan, tentu ini hal yang erat kaitannya dengan namanya revival. Tidak bisa dipisahkan, revival dan terobosan itu selalu datang bersamaan, saudara. Mari saya ajak kita melihat dari Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 3, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan padamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di firman Tuhan tadi, kita akan menemukan bahwa Tuhan menjelaskan di ayat yang ke-7, saudara, dikatakan di sana bahwa ia akan membuka pintu dengan kunci Daud. Jika ia membuka pintu dengan kunci Daud bagi hidup seseorang, maka dikatakan tidak ada siapapun yang dapat menutup pintu itu. Ya, di ayat yang ke-7 ini tadi, saudara, ya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-8 bahwa kepada jemaat di Philadelphia dikatakan bahwa Tuhan telah membuka pintu itu, saudara, yaitu pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun atau apapun, saudara. Ya, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, pintu yang dibuka oleh Tuhan dan tidak dapat ditutup oleh siapapun, ini sebetulnya kata lainnya adalah terobosan, saudara. Pintu yang dibuka oleh Tuhan tidak bisa ditutup oleh siapapun, tidak bisa ditutup oleh apapun. Kata sederhananya adalah breakthrough, terobosan, revival, saudara. Tidak bisa
dihalangi oleh siapapun karena yang melakukan adalah kuasa Tuhan sendiri. Sehingga tidak ada siapapun bisa menghentikan itu. Jadi firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia ini menegaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan membuka pintu bagi kita, saudara, entah itu terobosan jasmani, entah itu terobosan rohani, maka itu pasti akan terjadi kebangkitan di situ. Akan terjadi revival, breakthrough yang luar biasa bagi kehidupan kita, saudara. Nah, yang menarik adalah janji tentang pintu terobosan yang dibukakan ini, saudara, tidak Tuhan katakan kepada seluruh 7 jemaat akhir zaman di kitab Wahyu. Jadi kalau Anda baca di Wahyu 3 dan seterusnya itu sebelumnya dan sudahnya, itu ada 7 jemaat akhir zaman. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia yang kita baca dan juga Laodikia. Nah, janji tentang pintu terobosan, tentang pintu revival ini hanya dikatakan kepada jemaat Philadelphia saja dan tidak kepada 6 yang lain. Jadi artinya ada hal yang perlu kita cermati dan pelajari dari jemaat Philadelphia ini sampai Tuhan menjanjikan mereka akan mengalami terobosan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, satu catatan juga bahwa janji terobosan ini tidak dikatakan kepada seseorang, si A atau si B, tetapi kepada jemaat, saudara. Ini sekelompok, ini satu gabungan, satu golongan. Artinya apa? Artinya siapapun yang hidup seperti jemaat Philadelphia masuk golongan itu. Tidak orang tertentu, tapi siapapun, jemaat, saudara. Untuk semuanya yang masuk ke dalam golongan Philadelphia, jemaat Philadelphia, maka dia dijanjikan oleh Tuhan ini mengalami pintu terobosan, pintu breakthrough, revival di dalam hidupnya. Karena itu penting untuk kita cermati, pelajari jemaat Philadelphia. Khususnya tahun ini temanya adalah The Year of Revival, saudara. Nah, kalau kita lihat di kitab Wahyu 3 tadi, kita bisa lihat dan belajar beberapa hal dari jemaat Philadelphia ini, saudara. Ya, yang pertama adalah jemaat Philadelphia ini, Alkitab mengatakan kekuatannya tidak seberapa di hadapan Tuhan. Ya, kekuatannya tidak seberapa di hadapan Tuhan. Wahyu 3 ayat 8 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan Yesus berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dikatakan di sini bahwa kekuatannya tidak seberapa, saudara. Dan yang menarik kalau Anda baca 7 jemaat, ini juga satu-satunya jemaat yang dikatakan oleh Tuhan, kekuatannya enggak seberapa, saudara. Ya, kekuatannya tidak seberapa. Ya, artinya terjemahan lain mengartikan kekuatannya itu lemah, saudara. Kekuatannya itu sedikit, bahkan kekuatannya itu kecil. Kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, kata tidak seberapa atau kecil itu dipakai kata ini, saudara. Tidak seberapa itu dipakai kata mikros. Dari kata itu kita dapat kata mikro. Jadi bayangkan, saudara, kekuatannya jemaat Philadelphia di hadapan Tuhan itu bukan cuma mini, saudara. Mini itu sudah kecil, tapi mikro lebih kecil lagi. Ya kan ada sepeda standar katakanlah gambarannya. Ada sepeda mini, ada sepeda anak-anak. Ini sepeda mikro, kecil, saudara. Kalau dilihat Tuhan kekuatannya mikro. Jadi saya membayangkan itu kalau seperti mikroskop gitu ya, untuk lihat benda yang sangat kecil. Jadi kekuatan jemaat Philadelphia ini kalau Tuhan mau lihat, itu dia perlu mikroskop, saudara. Tuhan itu perlu mikroskop untuk mau lihat kekuatannya jemaat Philadelphia. Karena kekuatannya kecil sekali, mikro. Supaya bisa kelihatan Tuhan harus pakai mikroskop nih. Gambarannya seperti itu, saudara. Nah, kelihatannya ya enggak enak ya. Tuhan berkata kekuatanmu itu kecil, lemah. Gitu, di hadapan Tuhan. Siapa yang mau kekuatannya kecil di hadapan Tuhan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Sisanya yo cilik toh Pak, yo mini lah lumayan ya. Mosok yo mikro gitu, nanti nek kesenggol kan jatuh, saudara, kasih Tuhan. Kayaknya memang tidak enak, saudara. Tetapi yang menarik sebetulnya gini, saudara. Keadaan lemah, kekuatan lemah atau kecil di hadapan Tuhan, ini sebetulnya kuncinya Tuhan bisa bekerja dengan bebas di kehidupan jemaat Philadelphia. Saudara,
Ya justru karena Tuhan lihat kekuatannya kecil sekali, mikro, inilah sebetulnya yang membuat Tuhan bisa bekerja dengan bebas di kehidupan jemaat Philadelphia. Saya tunjukkan saudara ya. Kita lihat kembali Wahyu 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Lihat nih, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, siapa yang buka pintu? Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan siapa yang menyerahkan? Tuhan. Kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya siapa? Tuhan akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka siapa? Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kalau Anda lihat sejak ayat 8 sampai yang ke-10 ini, kita bisa menemukan bahwa berkali-kali Tuhan bekerja bagi jemaat di Philadelphia, saudara. Apa saja yang Tuhan kerjakan? Lihat ini. Tuhan bekerja membuka pintu terobosan. Tuhan bekerja menyerahkan jemaat iblis yang pura-pura adalah umat Tuhan. Tuhan bekerja mematahkan tipu muslihat iblis bagi jemaat Philadelphia. Tuhan bekerja menyuruh jemaah iblis untuk tersungkur di depan kaki jemaat Philadelphia dan mengakui bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan bekerja melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi, saudara. Jadi karena Tuhan lihat jemaat ini kekuatannya lemah, kecil, tidak seberapa, maka Tuhanlah yang kemudian bekerja bebas dengan kekuatannya yang besar, yang tidak terbatas bagi jemaat Philadelphia, saudara. Jadi ini ciri pertama jemaat Philadelphia. Yaitu karena kekuatannya sangat kecil, tapi justru karena itulah Tuhan bisa bekerja dengan leluasa untuk mereka, saudara. Kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengalami terobosan atau revival, penting sekali untuk kita menyadari bahwa kita ini lemah dan membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena seringkali yang menghalangi revival atau terobosan terjadi adalah karena kita masih merasa bisa tanpa ditolong oleh Tuhan. Kita masih merasa kuat, masih merasa berdaya di hadapan Tuhan. Dan hal itu akhirnya membuat kuasa Tuhan tidak bisa bekerja leluasa di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kalau Tuhan lihat, oh ini sudah lemah ini, kekuatannya kecil, sudah tidak mampu ini, sudah mengakui bahwa dan menyadari bahwa tidak berdaya di hadapan Tuhan dan memerlukan kuasa Tuhan, nah maka saat itulah kuasa Tuhan akan bekerja dengan leluasa menolong kehidupan umatnya, saudara. Nah yang menarik, saudara, tadi dikatakan Tuhan membuka dengan kunci Daud kan, ya Tuhan membuka pintu terobosan dengan kunci Daud kan, ya. Dan Tuhan lihat Philadelphia ini lemah, lalu Tuhan tolong Philadelphia. Nah saya mau ajak kita lihat bahwa ternyata Daud pernah menuliskan satu hal yang sangat terkenal, saya percaya saudara tahu ayat ini, polanya sama saudara. Mazmur 23, ya pasti saudara tahulah. Ya Tuhan adalah gembalaku, lihat nih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya Mazmur 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ini gambaran dari gembala apa saudara? Gembala hewan apa? Gembala hewan? Kucing.
Enggak ada, kucing enggak ada gembalanya, saudara. Hewan apa, saudara? Bebek bukan. Bukan itu dalam bahasa Jawa namanya sontoloyo, saudara. Bukan. Apa? Hewan apa? Domba, betul saudara, domba. Jika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, maka dombanya siapa? Hah? Betul ya Daud ya? Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Tuhan gembala, Daudnya dombanya, betul saudara. Memang maksudnya Daud itu. Tuhan gembalanya, dombanya dia. Nah tahukah saudara, domba itu adalah hewan yang sifatnya lemah, bodoh, mudah tersesat, sangat tergantung hidupnya pada gembalanya. Domba itu binatang yang goblok saudara. Lemah tidak bisa apa-apa, sangat tergantung pada gembalanya dan mudah tersesat. Domba itu sampai kalau dia jatuh dan kebalik, kakinya di atas, tidak bisa balik gini lagi. Dia akan mati dengan posisi itu kecuali gembalanya datang balik saudara. Kalau enggak dia mati gitu. Domba itu jalan lurus 100 meter, enggak bisa pulang. Lurus loh saudara, bukan belok-belok, bukan, lurus 100 meter. Balik ke titik semula, tidak bisa. Sudah tersesat saudara. Domba itu lemah banget, sama lalat aja dia bisa stres mati saudara. Nah saudara kasih Tuhan, dan itu yang Daud katakan, aku ini domba. Padahal Daud raja loh saudara, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Daud dia berkata kepada Tuhan, aku ini domba, goblok, lemah, mudah tersesat, dan sangat tergantung kepada gembalaku, yaitu Tuhan. Nah waktu Daud mengakui bahwa dirinya itu domba yang lemah, kekuatannya kecil kayak jemaat Philadelphia, gak bisa apa-apa, sangat tergantung pada Tuhan, gak mampu berjalan bahkan tanpa Tuhan. Lihat saudara, setelah ayat 1 apa yang terjadi? Tuhan adalah gembalaku. Yang terjadi apa? 1, Tuhan memelihara, tidak kekurangan. 2, Tuhan membaringkan di padang berumput hijau. Tuhan membimbing ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan menuntun dia di jalan yang benar. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai dia. Melindungi dengan tongkat, melindungi dengan gada. Saudara kasih Tuhan. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Tuhan mengurapi kepalanya dengan minyak. Kebajikan, kemurahan mengikuti dia. Dibawa tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dimulai dari mana? Mengakui tidak mampu Tuhan. Lemah, bodoh, tidak bisa apa-apa. Waktu Tuhan lihat seperti itu kayak jemaat Philadelphia. Oh, kamu sudah pandang dirimu lemah, tidak bisa apa-apa, mengandalkan aku. Nah ini saatnya aku akan bekerja menolong. Jadi saudara kasih Tuhan kalau ingin ngalami revival, terobosan, belajar punya hati seperti ini. Hidup mengakui Tuhan, aku tidak bisa tanpamu. Aku lemah, aku bodoh kalau tidak mbok sertai. Kalau enggak karena engkau menyertai kuasamu, aku tidak bisa apa. Nah saudara, jadi ini hal pertama yang kita bisa belajar. Mari belajar seperti jemaat Philadelphia, hidup dengan mengakui bahwa kita memang tidak mampu, lemah, tanpa kuasa Tuhan bekerja menolong hidup kita. Nah waktu Tuhan lihat kita tidak mampu, lemah, tidak berdaya. Nah seperti jemaat Philadelphia, itulah waktunya Tuhan bisa bekerja dengan leluasa menolong kehidupan kita. Nah ini hal pertama yang kita bisa belajar dari jemaat Philadelphia, saudara ya, yaitu kekuatannya lemah di hadapan Tuhan. Hal kedua yang kita bisa belajar adalah kekuatannya memang tidak seberapa, tapi tekadnya sangat kuat, saudara. Kekuatannya memang tidak seberapa, tapi tekadnya sangat kuat. Lihat lagi Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi hal kedua yang kita bisa belajar dari jemaat Philadelphia ini adalah meskipun mereka lemah, tapi mereka menjaga hati mereka untuk tetap taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Jadi jemaat ini memang punya hal yang menarik saudara. Kekuatannya lemah, tapi tekadnya untuk menyenangkan hati Tuhan luar biasa saudara. Meskipun lemah, tetap Tuhan lihat setia, taat, menuruti kehendak Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Jadi meskipun mereka kekuatannya kecil, keinginannya untuk taat dan setia
besar di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau seseorang mengakui kita sebagai orang yang taat dan setia, itu sudah luar biasa. Ya, itu sudah luar biasa. Itu sudah satu hal yang menjadi kesaksian yang baik. Tapi di ayat ini yang mengakui bukan manusia, saudara. Yang mengakui adalah Tuhan yang melihat tanpa bisa disembunyikan apapun. Yang Tuhan yang melihat sampai ke dasar hati. Dan Tuhan mengakui bahwa jemaat ini taat dan setia kepada Dia. Jadi tentu saja jemaat ini artinya tekadnya untuk taat dan setia kepada Tuhan tidak main-main. Sampai Tuhan sendiri mengakui bahwa mereka ini taat dan setia kepadanya. Dan ini menurut saya hal kedua yang akhirnya membuat Tuhan menjanjikan terobosan kepada mereka. Karena mereka sungguh-sungguh menjaga tekadnya, taat dan setia. Meskipun kekuatannya lemah, saudara. Tapi taat dan setia ya kepada Tuhan, saudara. Nah, tekad hati seperti jemaat Philadelphia ini tentu juga adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hati setiap anak-anaknya. Tentu saja termasuk Anda dan saya. Yaitu tekad yang ingin dilihat Tuhan, tetap taat dan setia, menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala musim kehidupan kita. Nah, sekarang coba kita lihat saudara, kepada diri kita masing-masing. Bagaimana tekad kita untuk taat dan setia kepada Tuhan? Ya, apakah masih kuat? Apakah ya sedang-sedang saja? Ataukah lemah? Ataukah kadang lemah, kadang kuat, saudara? Apakah kita hidup sebagai Kristen tomat? Hari Minggu tobat, Seninnya kumat, saudara. Nah, itu tekadnya enggak kuat, saudara. Kalau tekadnya kuat, Minggu tobat, Senin tobat, Selasa tobat, terus bertobat sepanjang kehidupannya, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara, seringkali anak Tuhan bisa ada dalam kondisi punya keinginan yang besar dan banyak dari Tuhan, tapi tekadnya untuk menyenangkan hati Tuhan itu lemah, saudara. Keinginannya diberkati, kuat, saudara. Keinginannya dilindungi, kuat. Keinginannya dijamin masuk surga, kuat, saudara. Keinginannya mengalami terobosan dan revival, kuat, luar biasa. Amin, amin. Tapi begitu bicara tekad membaca firman, lemah. Tekad bersaat teduh, lemah. Tekadnya berdoa, lemah. Tekadnya hidup kudus, lemah, saudara. Tekadnya menguasai diri supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, lemah. Tekad menjaga lidah supaya enggak gosipin, lemah, saudara kasih Tuhan. Nah, karena itu kita perlu belajar, saudara, di jemaat Philadelphia. Mereka punya tekad yang kuat, saudara. Tekad yang bahkan diakui oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Taat kepada perintah kehendak Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhirnya, saudara. Jadi inilah jemaat Philadelphia. Meskipun kekuatannya lemah, tapi tekad mereka untuk taat dan setia kepada Tuhan begitu kuat. Jadi hari ini kalau kita merasa aku kok tekadnya untuk menyenangkan Tuhan sudah gak terlalu kuat, saudara. Ya mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menyegarkan lagi semangat kita, tekad kita, saudara, ya di hadapan Tuhan supaya kita menjalani sisa hidup kita ini sebelum Tuhan datang dengan semangat, saudara, ya dengan tekad yang kuat, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pernah baca satu cerita, saudara, tentang seorang bapak itu namanya Bapak William, saudara. Bapak William ini adalah seorang pekerja tambang dan satu kali karena di tambang itu bekerja kan menggunakan dinamit, saudara. Jadi suatu hari dia ada dinamit yang dia pikir tidak aktif. Ya diledakkan tidak meledak, dia dekati dinamit itu waktu dia dekat meledak, saudara. Dinamitnya. Dan ledakan itu menyebabkan kedua matanya buta, kedua tangannya harus diamputasi, dan dia mengalami luka bakar di tubuhnya karena ledaknya cukup dekat. Nah, dalam keadaan penuh penderitaan dan perjuangan untuk sembuh dan juga berjuang untuk hidup lagi, saudara. Ya saat dia mengalami proses pemulihan, beberapa anak Tuhan datang menyampaikan Injil kepada dia. Kebenaran tentang firman Tuhan. Dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus, dia bertobat dan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah setelah dia bertobat, dia ingin dengar firman. Teman-temannya datang, saudara, membacakan firman, mengajak dia memuji Tuhan. Tetapi dia merasa itu tidak memuaskan. Dia ingin bisa membaca firman Tuhan sendiri, saudara.
Tapi matanya buta, dia tangannya diamputasi, saudara. Dia tiap berjuang, berusaha bagaimana caranya untuk bisa membaca Alkitab sendiri, mandiri, tidak harus tergantung pada orang lain. Suatu ketika dia mendengar sebuah berita bahwa ada seorang wanita di Inggris yang buta, saudara, dan bisa membaca dengan sistem Braille, ya huruf Braille, huruf yang timbul itu, saudara, yang dibaca lewat rabaan, saudara. Jadi dengan penuh harapan, Bapak William ini belajar untuk membaca huruf-huruf Braille dengan harapan dia bisa membaca Alkitab sendiri. Tapi waktu dia kenakan tangannya di huruf Braille, ternyata sensornya mati semua, saudara. Jadi dia pegang huruf Braille itu nggak kerasa apa-apa. Dia pikir gimana caranya? Dia coba pakai bibir, saudara, untuk membaca huruf Braille itu dan ternyata sensor di bibirnya pun sudah mati semua. Ya dia nggak bisa, saudara. Syarafnya yang ada bibir juga tidak berfungsi. Tapi tekadnya tetap kuat. Gimana caranya? Meskipun aku buta, tanganku nggak ada, sensor di tubuh sudah nggak bekerja dengan baik. Gimana caranya aku bisa membaca firman? Dia coba. Suatu kali dengan tekun dia terus cari cara membaca Alkitab dan suatu hari ketika dia sekali lagi mencoba membaca huruf Braille dengan bibirnya, lidahnya nggak sengaja kejulur, saudara. Dan kena ke huruf Braille itu. Dan dia merasakan, loh lidahku bisa ngerasain huruf itu. Jadi akhirnya hari itu mulailah dia belajar, saudara, untuk membaca huruf Braille Alkitab, saudara, dengan lidahnya. Dan sejak itu dia belajar, saudara, pagi, siang, malam, begitu ada waktu. Dia ambil itu Alkitab yang huruf Braille, saudara. Dan dia jilat, saudara, untuk bisa membaca Alkitab huruf Braille, saudara. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu 3 minggu, dia sudah membaca pasal pertama dari Injil Yohanes, saudara. 3 minggu. Dan tidak cuma baca, dia hafal satu pasal itu. Dari awal hingga akhir, membaca dengan lidah, saudara. Alkitabnya didesain sederhana, didesain dengan katrol dan pemberat. Ada gambarnya. Nah itu saudara orangnya ini, saudara. Namanya William McPherson, dia sedang membaca. Itu Alkitabnya ada tataannya gitu ya. Bisa diungkit dengan siku, bisa naik turun gitu. Dan dia tekun membaca dengan lidah, saudara. Dan sejarah mencatat sampai akhirnya dia meninggal, saudara yang kasih Tuhan, dia sudah menyelesaikan membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu sebanyak 4 kali. Saudara kasih Tuhan. Ya, Bapak William McPherson ini menurut saya gambaran nyata dari karakter jemaat Philadelphia. Kekuatannya kecil, tapi tekadnya dalam hal ini membaca Alkitab luar biasa besar. Saudara kasih Tuhan, siapa di sini yang sudah pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 4 kali? Saudara enggak malu sama orang ini? Saudara, saya kasih tahu saudara ya. Kita perlu khawatir. Khawatir apa? Khawatir nanti kalau waktu kita di dunia ini selesai, kita pulang ke surga, itu yang nemeni malaikat satu sama bapak ini, William McPherson, saudara. Lalu malaikat datang tanya, sudah baca Alkitab berapa kali? Nah, perbandingannya ini gawat, saudara. Ini pakai lidah, baca 4 kali, Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kita sehat dan tidak membaca Alkitab lebih hebat dari orang ini, ya alangkah baiknya kita bertobat, saudara ya. Mulai sungguh-sungguh membaca Alkitab, saudara. Jadi hal kedua, kita bisa belajar dari jemaat Philadelphia. Meskipun kekuatannya kecil, tekadnya besar. Saudara, tiap kali saudara malas baca Alkitab, ingat cerita ini, saudara. Ya, ingat cerita ini. Malas berdoa, ingat cerita ini. Oh ya, itu ada orang yang tekadnya seperti itu. Enggak mau kalah, aku harus lebih baik dari orang itu. Ya, itu yang kedua, saudara. Lalu satu lagi, yang ketiga, mereka memiliki ketekunan dalam menantikan Tuhan. Punya ketekunan dalam menantikan Tuhan. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dan atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Ciri ketiga dari jemaat Philadelphia adalah mereka tekun menantikan Tuhan untuk bekerja dan menolong mereka. Apa artinya tekun? Dalam terjemahan The Message saya tulis di sini dengan passionate passion, saudara. Artinya menunggu Tuhan bekerja
dalam kesabaran yang penuh dengan gairah, semangat saudara. Artinya bukan menantikan Tuhan bekerja dalam kekecewaan, bukan menantikan Tuhan bekerja dalam kemarahan, bukan menantikan dalam rasa tidak peduli, bukan menantikan dalam rasa bosan ataupun malas, tawar hati, enggak. Tapi menantikan dengan passion, dengan gairah, dengan semangat Tuhan bekerja. Inilah mereka saudara, orang-orang jemaat Philadelphia. Terus menunggu Tuhan bekerja dengan menjaga hati. Untuk penuh gairah, menyala, percaya satu kali nanti Tuhan akan menolong mereka dan membuka jalan bagi mereka. Dan saya juga percaya ketekunan seperti ini penting untuk kita miliki dalam hati kita. Kenapa? Karena untuk bisa sabar, menanti, dan tetap bersemangat, itu tidak mudah saudara. Sabar menanti dengan malas lebih mudah. Sabar menanti dengan jengkel lebih mudah saudara. Tapi sabar menanti dengan tetap bersemangat, dengan tetap sukacita, dengan tetap bergairah kepada Tuhan, tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar untuk itu saudara. Bahkan kenyataannya saudara, ketika seseorang berdoa dan berdoa menanti dan menanti, dan rasanya belum ada sesuatu terjadi dalam hidupnya. Seringkali orang itu bisa tergoda jadi bosan. Bisa jadi malas, bisa jadi kecewa. Ya, bahkan mungkin bisa jadi marah kepada Tuhan. Kenapa bisa gitu? Itu sebetulnya pertanda gairahnya mulai padam. Ketika kita gairah kepada Tuhan mulai padam, itu akan tergantikan dengan rasa yang lain. Kecewa, marah, bosan, malas. Itu sebetulnya pertanda apa? Pertanda gairah kita mulai habis. Saudara kasih Tuhan. Dan akibatnya apa? Akibatnya waktu kita katakanlah ibadah, yang gak ada lagi semangat, saudara. Gairahnya sudah habis. Tidak ada lagi semangat. Kalaupun kita melayani, rasanya lemas. Habis melayani pun yang di sini kosong. Kayak gak ada apa-apa. Kayak gak ngasih apa-apa, saudara. Ya cari Tuhan mulai terasa membosankan. Firman Tuhan membosankan, makanya gak dibacakan saudara. Doa menjemukan, makanya gak doa. Saudara kasih Tuhan. Waktu yang dulunya kita pakai untuk cari Tuhan, mulai tergantikan dengan kesenangan lain. Mulai dikorbankan untuk kesenangan kita. Buat apa doa? Mending scroll medsos. Mending lihat Instagram. Nonton jogetan TikTok, saudara kasih Tuhan. Waktu yang dulunya kita kasih panjang untuk Tuhan. Hari ini mulai kita berikan dengan berbagai alasan untuk hal-hal yang lain. Itu pertanda apa sebetulnya? Gairahnya padam. Semangatnya hilang Bapak. Ya kasih Tuhan. Nah pernahkah saudara merasakan seperti ini? Atau mungkin hari ini saudara sedang mengalami seperti itu. Mari datang pada Tuhan. Ya bertobat saudara. Dan minta semangat yang baru dibangkitkan. Supaya kalau revival terjadi, terobosan terjadi, kita ada di dalamnya. Kita sudah ngalami terobosan dulu di dalam. Sudah ngalami revival dulu di rohani kita. Ya baru mengalami revival yang lebih besar. Saudara kasih Tuhan. Jadi mari kita seperti jemaat Philadelphia. Berdoa supaya punya hati seperti ini. Menunggu Tuhan bekerja hal yang baik. Tapi nunggunya gimana saudara? Hatinya tetap semangat. Tetap bergairah kepada Tuhan. Amin Bapak kasih Tuhan. Nah konon katanya saudara. Kalau kita mau kuat rohani. Kita bisa belajar dari operator seluler, saudara. Ya kalau kita mau semangat rohani, kita bisa belajar dari operator seluler kita. Contohnya apa? Jadilah Kristen Indosat, saudara. Jadilah Kristen Indosat. Apa itu Indosat? Intensifkan doa setiap saat, saudara. Ya, jadilah Kristen Simpati. Apa simpati? Setia beriman sampai mati, saudara kasih Tuhan. Jadilah Kristen Tri, apa itu? Tekun, rajin ibadah, saudara kasih Tuhan. Ya kita bisa belajar dari operator seluler. Nah saudara kasih Tuhan, ini hal ketiga yang kita bisa belajar. Ya mereka tekun, tapi gak cuma tekun, semangatnya dijaga, gairahnya dijaga, passionnya dijaga, tetap menyala, menantikan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Nah jadi ya saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari jemaat Philadelphia, saudara. Mereka mengalami dijanjikan terobosan, pintu yang dibuka, yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, saudara.
Ya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari revival dalam hidup mereka. Dan kita belajar paling tidak ada 3 ciri jemaat ini. Sehingga mereka dijanjikan Tuhan mengalami terobosan yang luar biasa. Yang pertama, mereka kekuatannya tidak seberapa, lemah di hadapan Tuhan. Yang kedua, meskipun kekuatannya lemah tapi tekadnya untuk taat dan setia luar biasa kuat. Dan ketiga, mereka jaga hati untuk tekun, sabar menantikan Tuhan tapi juga menjaga passionnya, gairahnya untuk tetap menyala dalam menantikan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan biarlah firman Tuhan mengajari kita bisa hidup seperti jemaat Philadelphia mengalami terobosan dalam hidup kita sebagai bagian dari the year of revival yang Tuhan janjikan buat kita semua. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, biar firman boleh menjadi rema, membekas dalam hati kami, tertanam, tertancap dalam hati kami Tuhan. Supaya kami tidak hanya merindukan revival, tapi kami seperti jemaat Philadelphia yang mengalami terobosan, mengalami revival di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, dan lebih dari yang hamba-Mu mampu sampaikan, biarlah Engkau Allah Roh Kudus berkenan Tuhan berbicara secara pribadi lebih lanjut dalam hidup kami. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, biar firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi penuntun dan menjadi terang buat setiap langkah kita sampai revival bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan gereja kita. Amin. Ya, pagi hari ini kita juga akan diberkati oleh pujian persembahan dari artis GBI Semarang Indah. Bapak Ibu Teguh dan tim kami persilakan. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Ya Ibu Bapak, ini artis ibu kota yang sedang viral. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Hitam atau putih, Kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut
Bapak Ibu, kita semua datang ke rumah Tuhan ini ingin meninggikan, bersukacita untuk Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Seperti Raja Daud yang setiap hari loh saudara, bernyanyi, memuji, menari untuk Tuhan. Mari kita undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan di 2026, tidak ada Tuhan. GBI Semarang Indah, Revival. Mari untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu, siapa yang diberkati oleh pujian Bapak Ibu Teguh dan timnya, mari kami berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dari GBI Semarang Indah. Ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 18 Januari 2026 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore pada pukul 17 di channel YouTube GBI Semarang Indah.
Dalam ibadah raya Onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum menerima doa berkat, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, mari sekali kita datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi dengan ucapan syukur, mengakui bukan dengan kekuatan kami bisa jalani hidup kami. Semua hanya pertolongan dan anugerah-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan kami berjalan sampai garis akhir. Terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami hidup melayani dan memuliakan Engkau. Bapak, sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami hari ini dan melanjutkan kegiatan aktivitas kami kembali. Kami berdoa biarlah Engkau curahkan berkat-Mu atas hidup kami semua ya Bapak. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati engkau dengan baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati dan menuntun engkau sehingga tahun ini menjadi tahun kebangkitan dan terobosan yang luar biasa bagi hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin. Wajah-Mu dan bersama